Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan terima kasih juga sudah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan membahas seputar permasalahan yang terdapat pada bagian pinggang. Nah, jadi permasalahan pada bagian pinggang ini yang mau kami bahas ini adalah terkait adanya gangguan fungsi atau disfungsi ya dari bagian pinggang. Ini disebabkan biasanya satu karena faktor usia, jadi ada faktor degeneratif. Kemudian yang kedua itu dikarenakan adanya koreksi postur yang buruk, jadi dia ada pemendekan otot sehingga mengakibatkan adanya rasa nyeri dan juga postur yang salah. Pada video kali ini kami akan bahas. Nanti ada pemeriksaan yang akan kami bahas. Jadi itu ada namanya hyperextension test. Oke, jadi hyperextension test di sini kita akan langsung demonstrasikan. Posisi penderita kita posisikan dalam posisi telungkup, kemudian kita menginstruksikan ataupun juga menyuruh untuk mengangkat punggungnya ke atas dengan catatan kita sebagai pemeriksa memegang kedua kakinya di bagian sini ya, ankle, untuk mencegah gerakan yang berlebihan. Oke, yuk angkat punggungnya ke atas. Ya, ada nyeri nggak? Tidak ya, turun. Nah, jadi itu ialah pemeriksaan aktif. Jadi hyperextension test ini ada dua pemeriksaan, yaitu aktif dan pasif. Itu tadi pemeriksaan aktifnya. Yuk coba angkat sekali lagi, Pak. Turun. Oke. Biasanya kalau pada saat melakukan gerakan seperti itu, pasien atau penderita ada merasakan sakit, itu bisa jadi dikarenakan adanya gangguan karena adanya disfungsi ya, disfungsi dari tulang lumbal ataupun bagian pinggang yang mungkin dikarenakan adanya faktor dari degeneratif, entahkah itu joint atau sendinya kurang bergerak, kemudian ataukah mungkin penyebab lainnya sudah berkurangnya cairan sendi. Itu adalah beberapa penyebabnya. Kemudian berikutnya hyperextension test secara pasif kita boleh lakukan. Kita memegang bagian pinggang. Jadi cara memegangnya itu kita boleh membuka dulu ya bajunya. Kemudian kita tempatkan, kita cari dulu lokasi yang sakit. Ada sakit di sini? Nggak ada ya. Biasanya kita akan menempatkan pada lokasi yang sakit. Di bawah yang sakit ya di bawah. Kalau misalnya di bagian lumbar satu atau bagian pinggang atas ya kita boleh menempatkan di sini. Jadi boleh bebas. Nah, pada saat kita sudah meletakkan tangan kita seperti ini, kita mengambil, nah ini dia bagian bahu depan untuk melakukan gerakan rotasi seperti ini. Jadi kita lakukan gerakan rotasi. Ini dia. Jadi kita lakukan hiperekstensi sekaligus gerakan rotasi. Nah, ini kita pindahin tangan kita ke depan. Gerakan ini boleh diubah ataupun juga di-change ya dengan sisi yang satunya. Kalau dari sisi satu, berarti kita harus posisi sini. Kemudian kita ambil dari sini. Oke, kurang lebih seperti itu pemeriksaannya. Apabila ada nyeri pada saat kita melakukan gerakan pasif atau waktu kita mengangkat tadi bahunya ya, itu kemungkinan ada gangguan pada bagian otot-ototnya ataupun juga pada sendinya. Apabila pada saat kita mengangkat seperti ini, dia terasa keras dan berat untuk ditarik, itu berarti ada gangguan dari sendinya akibat adanya pengerasan sendi sehingga hasil akhirnya itu jadi hard end point. Nah, apabila dia terasa lembut saja. Nah, ini masih lembut nih, cuman terasa ada sakit, itu kemungkinan ada pemendekan otot. Jadi otot-otot yang memendek itu bisa jadi dari iliolumborum, kemudian juga bisa dari thoracic longissimus ataupun juga bagian otot-otot bagian depan sini ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya kita akan mengajarkan latihan-latihan untuk orang-orang dengan memiliki keluhan seperti ini. Latihan yang pertama yang boleh dilakukan ialah back extension. Jadi tangannya di samping, yang mengangkat itu hanya punggungnya saja ya. Jadi kakinya tenang saja. Yuk angkat yuk. Tahan 6 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, turun. Angkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, turun. Angkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, turun. Ini boleh dilakukan 8-10 kali pengulangan dengan catatan waktu di atas itu harus ditahan 6 detik. Oke, latihan berikutnya kita latihan
pelatihan fungsi ataupun juga latihan pergerakan dari tulang belakang kita. Yuk, posisi merangkak. Nah, jadi kita latihan fungsi dari bagian tulang belakang. Kita latihan seperti yang sudah pernah kita contohkan sebelumnya. Yuk, tangan kirinya dari bawah. Nah, ini sekaligus kita bengkokin gini ya. Nah, kemudian kita ke atas. Iya, bengkokin lagi. Iya, baru. Nah, terus. Ini boleh dilakukan 10-15 kali. Oke, boleh agak nyamping biar nampak. Oke, gini. Sip. Oke, dari bawah lagi. Oke, nampak ya teman-teman ya? Ke atas. Oke, lagi. Jadi tangannya ini sebisa mungkin, sejauh mungkin meraih ke bagian bawah. Oke, stop. Boleh duduk. Apabila sudah selesai melakukan latihan seperti tadi, kita boleh melakukan peregangan ya. Jadi peregangan yang kita lakukan ada dua cara ini ya. Yang pertama, kakinya dilurusin. Kakinya dilurusin, kemudian badannya dimajukan ke depan. Oke. Dengan catatan kaki harus tetap menempel di lantai. Tahan 10-15 detik, ulangi 3-4 kali. Oke. Berikutnya latihan peregangannya itu kita boleh mengambil posisi menyilang. Kalau tadi lurus seperti ini, kali ini kita menyilang, tangan kanan menyentuh bagian kiri seperti ini. Ulangin 3-4 kali, tahan 10-15 detik. Yuk, arah sebaliknya. Jadi nampak ya, dia menyilang seperti ini posisinya. Oke, jadi itu beberapa pemeriksaan dan juga latihan yang bisa kami bagikan kepada teman-teman sekalian. Atas saran dan juga edukasinya boleh disampaikan ya. Untuk kasus ini yang harus diperhatikan itu yaitu koreksi postur. Jadi koreksi postur itu berupa contoh misalnya kebiasaan yang salah seperti mengambil barang atau mengambil secara bungkuk, itu salah. Hindari itu dan lakukanlah koreksi postur ini seperti tegak ataupun jalan tegak, jangan menunduk, berjalan, dan duduk. Itu untuk membantu supaya tidak terjadi masalah di pinggang. Yang kedua, lakukanlah latihan seperti yang kami lakukan agar untuk mengurangi rasa nyeri ataupun peregangan. Dan yang ketiga, bisa melakukan latihan berenang, bermain sepeda gitu, atau stretching. Itu tujuannya sama untuk peregangan dan mengurangi nyeri. Jika terjadi sakit pinggang baru-baru pertama kali dan rasanya panas ataupun berdenyut, segeralah penanganan pertama yaitu kompres es. Ya, tujuannya untuk meredam rasa sakit itu hilang, dan jika berlarut-larut maka segeralah kunjungi dokter ataupun klinik fisioterapi terdekat supaya dapat mengatasi sakit yang Anda derita. Oke, terima kasih. Jadi sekian dulu video yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat membantu. Apabila video ini bermanfaat, share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga mengetahui dan bisa terbantu. Demikian dulu video kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekian. Salam fisioterapi.